Dalam beberapa tahun terakhir, arah modernisasi pertahanan Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Di satu sisi, Indonesia telah mengamankan kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan memperkuat hubungan pertahanan dengan berbagai negara barat. Namun di sisi lain, berbagai sinyal menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan dengan Rusia belum sepenuhnya ditutup. Salah satu isu yang kembali mencuat adalah kemungkinan dilanjutkannya kontrak pengadaan 11 unit Sukhoi Su-35 yang sempat menjadi perdebatan panjang hingga awal 2026. Kontrak tersebut secara resmi memang belum dibatalkan. Bahkan pada akhir 2025, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan bahwa kontrak senilai sekitar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat itu masih berada di atas meja dan belum dicoret dari agenda kerja sama kedua negara. Pernyataan tersebut semakin menarik karena sebelumnya Menteri Pertahanan Javriy Jamshoedin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu dilaporkan membahas berbagai bentuk kerja sama pertahanan, termasuk isu yang berkaitan dengan Su-35. Meskipun tidak ada keputusan resmi yang diumumkan, pertemuan tersebut memunculkan spekulasi bahwa peluang reaktivasi kontrak masih terbuka. Pada saat yang sama, Rusia juga mulai menawarkan sejumlah sistem persenjataan lain kepada negara-negara Asia Tenggara, termasuk sistem pertahanan udara Pansir S-1M. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah Indonesia hanya mempertahankan opsi kerja sama dengan Rusia sebagai kartu diplomasi, atau benar-benar mempertimbangkan kembali pembelian alutsista Rusia dalam skala yang lebih luas? Meski kontraknya tertunda selama bertahun-tahun, Su-35 tetap dianggap sebagai salah satu pesawat tempur generasi 4++ paling kuat yang tersedia di pasar ekspor. Dibandingkan banyak jet tempur kelas menengah, Su-35 menawarkan kombinasi daya jelajah, kapasitas bahan bakar, kemampuan manuver, dan daya angkut senjata yang sangat besar. Pesawat ini dirancang sebagai fighter heavyweight yang fokus pada superioritas udara dan pencegatan jarak jauh. Bagi Indonesia yang memiliki wilayah udara sangat luas, karakteristik tersebut memiliki nilai strategis tersendiri. Dengan radius tempur sekitar 1.500 hingga 1.800 km tanpa pengisian bahan bakar di udara. Su-35 mampu menjangkau kawasan perbatasan yang jauh seperti Natuna, Laut Sulawesi, hingga wilayah timur Indonesia dengan lebih efektif dibandingkan pesawat tempur yang lebih ringan. Jika Rafale dapat dianggap sebagai pesawat omnirole yang mampu menjalankan berbagai misi secara seimbang, maka Su-35 berpotensi menjadi spesialis pertarungan udara. Kombinasi keduanya bahkan sering dianggap saling melengkapi daripada saling bersaing. Dalam skenario hipotetis, Rafale dapat digunakan untuk misi serangan presisi, pengintaian, dan operasi multirole. Sementara Su-35 bertugas menjaga superioritas udara dan melakukan intersepsi terhadap ancaman yang datang dari jarak jauh. Konsep seperti ini sebenarnya banyak diterapkan oleh negara-negara besar yang mengoperasikan lebih dari satu jenis pesawat tempur untuk menjalankan fungsi berbeda. Hambatan terbesar dalam pembelian Su-35 selama ini bukan persoalan teknis, melainkan faktor geopolitik. Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act yang memungkinkan Washington memberikan sanksi kepada negara yang melakukan transaksi pertahanan besar dengan Rusia. Ancaman inilah yang selama bertahun-tahun diyakini menjadi salah satu alasan utama mengapa kontrak Su-35 tidak bergerak maju. Namun kondisi geopolitik saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Indonesia kini menjalankan kebijakan luar negeri yang semakin menekankan prinsip bebas aktif dan diversifikasi mitra strategis. Munculnya laporan mengenai ketertarikan Indonesia terhadap jet tempur Chengdu J-10 dari Cina pada 2025 juga dianggap sebagian pengamat sebagai indikasi bahwa Jakarta mulai lebih berani membuka opsi di luar lingkaran tradisional Barat. Bukan berarti Indonesia mengabaikan
mengabaikan risiko sanksi. Tetapi kemungkinan terdapat keyakinan bahwa posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik membuat ruang diplomasi menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang menghadapi dilema tersebut. India misalnya tetap melanjutkan pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia meskipun terdapat tekanan dari Amerika Serikat. Hingga saat ini, Washington belum menjatuhkan sanksi CAAT-SSA terhadap India. Sebagian karena pentingnya posisi New Delhi dalam strategi kawasan. Situasi itu memunculkan spekulasi bahwa Indonesia mungkin melihat adanya ruang negosiasi yang serupa. Meskipun tentu dengan kondisi politik dan strategis yang berbeda. Jika Su-35 kembali masuk pembahasan, kemungkinan kerjasama Indonesia-Rusia tidak akan berhenti pada pesawat tempur saja. Dalam pameran pertahanan DSEE 2026 di Malaysia, Rusia secara terbuka menawarkan sistem pertahanan udara Pansir S-1M kepada negara-negara Asia Tenggara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Moskow ingin memperluas penetrasi pasar pertahanan di kawasan yang selama ini menjadi arena persaingan berbagai produsen senjata dunia. Pansir S-1M merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek hingga menengah yang menggabungkan rudal dan meriam anti pesawat dalam satu platform. Sistem ini dirancang untuk melindungi aset strategis dari berbagai ancaman udara, mulai dari pesawat tempur, helikopter, drone, hingga rudal jelajah. Dalam era peperangan modern, kemampuan menghadapi drone menjadi semakin penting. Konflik di Ukraina memperlihatkan bagaimana drone murah dapat menjadi ancaman serius bagi instalasi militer bernilai tinggi. Karena itu, sistem seperti Pansir S-1M memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya berfungsi sebagai lapisan pertahanan terakhir, tetapi juga dapat bergerak, mengikuti pasukan, dan memberikan perlindungan secara mobile. Bagi Indonesia yang memiliki banyak pangkalan udara, pelabuhan strategis, dan fasilitas pertahanan yang tersebar di berbagai pulau, konsep pertahanan udara berlapis menjadi semakin relevan. Jika berbicara mengenai sistem pertahanan udara Rusia, sulit mengabaikan nama S-400 Triumph. Sistem ini sering dianggap sebagai salah satu sistem rudal darat ke udara paling kuat di dunia. S-400 dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman sekaligus, termasuk pesawat tempur, drone, rudal jelajah, hingga rudal balistik. Kemampuannya yang paling terkenal adalah jangkauan intersepsi yang sangat jauh. Dengan rudal tertentu, S-400 diklaim mampu menjangkau target udara hingga sekitar 400 km. Kemampuan tersebut membuat S-400 sering dibandingkan dengan sistem Patriot buatan Amerika Serikat, meskipun keduanya memiliki pendekatan teknologi yang berbeda. Dalam praktiknya, S-400 bukan sekadar peluncur rudal. Sistem ini terdiri dari jaringan radar, pusat komando, dan berbagai jenis rudal yang bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan gelembung pertahanan udara dalam area yang sangat luas. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, keberadaan sistem seperti S-400 secara teori dapat meningkatkan kemampuan perlindungan wilayah strategis secara signifikan. Namun di sisi lain, justru karena nilainya yang sangat strategis, pembelian S-400 berpotensi memicu tekanan geopolitik yang jauh lebih besar dibandingkan Su-35. Pengalaman Turki menjadi contoh yang sering dikutip. Setelah membeli S-400 dari Rusia, Turki menghadapi berbagai konsekuensi politik dari Amerika Serikat, termasuk dikeluarkan dari program jet tempur F-35. Karena itu, jika Su-35 saja sudah menimbulkan perdebatan terkait CAAT-SSA, maka pembelian S-400 kemungkinan akan menjadi isu yang jauh lebih sensitif. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kombinasi Su-35, Pansir S-1M, dan bahkan S-400? Dari sudut pandang militer murni, kombinasi tersebut dapat menciptakan struktur pertahanan yang cukup lengkap. Su-35 berfungsi sebagai ujung tombak superioritas udara. Pansir S-1M menjadi perlindungan titik terhadap ancaman jarak dekat, sementara S-400 berperan sebagai payung pertahanan udara jarak jauh. Model seperti ini banyak digunakan oleh negara-negara yang mengandalkan doktrin anti-access dan area denial untuk melindungi
melindungi wilayah strategis mereka. Namun realitasnya, keputusan pengadaan alutsista tidak pernah hanya ditentukan oleh kebutuhan operasional. Faktor anggaran, interoperabilitas, transfer teknologi, hubungan diplomatik, hingga risiko politik internasional seringkali memiliki pengaruh yang sama besar. Indonesia saat ini juga sedang menjalankan berbagai program modernisasi besar, mulai dari Rafale, F-15IX yang masih dalam proses, kapal perang, hingga berbagai proyek pertahanan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, setiap keputusan pembelian baru harus mempertimbangkan prioritas dan keseimbangan anggaran jangka panjang. Meski demikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Indonesia akan segera membeli Su-35, Pansir S-1M, atau bahkan S-400. Banyak faktor politik dan strategis yang harus diperhitungkan, terutama terkait hubungan dengan Amerika Serikat dan risiko CAASA. Yang jelas, Indonesia tampaknya berupaya mempertahankan sebanyak mungkin opsi dalam membangun kekuatan militernya. Dalam lingkungan keamanan yang semakin kompleks, memiliki banyak pilihan seringkali menjadi keuntungan strategis tersendiri. Apakah pilihan itu nantinya akan berujung pada kembalinya alutsista Rusia ke dalam inventaris TNI, atau hanya menjadi alat diplomasi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia? Masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk diamati dalam beberapa tahun ke depan.